Hello agripreneurs, mau tahu nggak nih cara mengawinkan bunga vanili biar berbuah? Terus, gimana sih budidaya vanili ala petani senior dari Sleman, Yogyakarta? Kalau kamu tertarik dengan dunia agribisnis, cocok banget nih kalau kamu subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya. Pak Sumbono sudah mengenal vanili sejak puluhan tahun yang lalu dan kembali bertanam vanili pada beberapa tahun terakhir ini. Petani vanili ini akan berbagi ilmu gimana caranya penyerbukan bunga vanili dan juga budidaya vanili organik. Cara menyerbukan, nanti pas ini kebetulan ada yang mekar, boleh nanti bunga itu dirobek tengah rat. Terus yang seperti tepung sari yang di ujung, yang di atas yang seperti biji lombok atau biji teh itu dibangunkan. Bangunkan baru digadukkan yang di bawah. Nah, maka itu. Nah, itu ya. Itu sudah asal yang itu dibuka nanti digadukkan gini saja sudah. Itu namanya sudah tersebut atau dikawinkan kalau sini. Sudah jadi vanili. Tapi kalau sampai tidak diserbukan tidak akan jadi. Itu kalau vanili asli, pasti. Ya. Jadi ini supaya hidupnya kokoh dan kuat untuk pemupukan pupuk kandang itu pupuk yang dari kotoran kandang yang sudah diolah sama sampah dengan baik kotoran sapi, kotoran kambing itu memang kita ya itu sudah jadi asal terutama sudah jadi artinya jadi itu akar sudah mau umpamanya ditimbun. Kok sudah tumbuh rumput-rumput berarti ini akar sudah mau pupuk, artinya sudah bisa makan. Nah maka dari itu pupuk itu bukan hanya ditimbun saja, harus dicampur sama tanah kanan kirinya. Umpamanya ya itu ukuran umpamanya satu songkro itu ya. Satu songkro itu untuk paling enggak itu 5 batang sampai 8 batang atau pokoknya dicampur sama tanah terus nanti ditimbunkan yang dekat akar-akar itu caranya mupuk dengan pupuk gimana. Yang penting tanahnya gembur campur pupuk tapi jangan nyatu Pak, harus dicampur sama tanah terus ditimbunkan. Udah itu gitu ya. Kalau ada rumput yang selain itu diwaton istilahnya itu tentang pemupukan. Karena untuk kebersihan lingkungan kita mengambil dari ibu-ibu kalau akan menanak nasi, airnya jangan dibuang. Itu kita ambil. Ya, ambil, udah itu nanti untuk merendam sisa-sisa makanan atau sisa-sisa bahan yang untuk akan disayur, untuk bumbu. Umumnya terutama ada kulit berambang, kulit bawang dan sebagainya. Itu kita rendam pakai cucian beras. Nah cucian beras itu tadi minimal itu 1 minggu, lebih lama lebih bagus. Nah, lebih lama lebih bagus. Nanti kita semprot asal 1 tangki yang ukuran 16 liter. Nah, itu kita kasih setengah gelas saja. Maksimal 1 gelas. Maksimal 1 gelas 1 tangki 16 liter kita campur, lalu kita semprotkan. Apalagi boleh dikocorkan pakai gembur itu. Nah, gembur asal air 1 gembor atau 1 ember yang 10 liter itu berapa nanti kita kasih setengah gelas saja kita gembor ke sor gitu. Tapi kalau disemprotkan yang tangki ukuran 16 liter kita kasih setengah gelas saja. Nah kita semprotkan. Nah sudahnya itu nanti umpamanya kita nyemprot ya itu paling enggak itu seminggu sekali, enggak usah benar seminggu sekali. Itu tiap musim, terutama kita nyemprot harus yang dari bawah dulu. Apa sebab dari bawah? Sebab stomata itu mesti dari bawah. Nanti kalau dari atas dulu itu biasanya kalau dingin jangan-jangan sini nanti mingkup, tertutup jangan. Nah cuma harus dari bawah baru dari atas. Nah itu akan nanti itu kenyataannya yang seperti ini yang sudah ada ini itu. Nah itu di samping untuk hidupnya itu mesti cepat berbunga. Tapi biarpun cepat berbunga, setahun hanya sekali. Antaranya bulan September sampai pertengahan November. Itu mulai bunga. Maka dari itu asal bulan September itu harus kita kontrol tiap rulas. Oh ini calon bunga, oh ini calon tunas. Nah itu
nggak termasuk penelitian dan perawatan juga. Nah itu. Nah, sekarang Pak Sumbono mau sharing nih awal mula membudidayakan tanaman vanili. Mengenal vanili itu sejak tahun 83. Tahun 83 itu mengenal vanili, bahwa dari berita-berita teman itu vanili itu, wah vanili itu emas hijau. Kok terus saya punya pikiran nafsu nanam, kok emas hijau itu bagaimana? Artinya dalam biji vanili basah 1 kilo itu sama saja 1 gram emas. Nah itu dikatakan emas hijau. Nah itu sejak tahun 83. Pas kebetulan itu di mertua saya kok nanam vanili. Jadi saya tahu belajar pertama itu sejak tahun 83 itu mengelola vanili. Gitu. Pengembangan vanili. Nah, itu karena dari mertua itu menanamnya banyak. Waktu itu mertua saya adalah Kak Urbang Umbularjo Cangkringan. Nah, itu penekunannya memang dia menanam coklat sama vanili. Nah, karena saya menekuni vanili, dengan prihatin kita mengembangkan semampu mungkin, sebanyak mungkin. Tetapi dalam pemasaran memang belum pemasaran banyak karena banyak gendala. Nah, umpamanya tahun 83 sampai 87, 89, 91. Nah, 91 itu saya memang nafsu sekali menanam vanili. Itu sampai diketahui bapak-bapak yang terhormat dari provinsi bidang perkebunan juga, itu sejumlah 2.700 batang. Baru berkembang berbuah minim sekali. Waktu itu kan terus ada komplain. Banyak penyelundupan vanili palsu dan sebagainya. Akhirnya merosot untuk pemasaran macet. Nah, sejumlah 2.700 batang itu sebenarnya akan saya rawat, tapi karena nanamnya di ladang, itu kurang air kalau musim kemarau. Kita sudah berusaha dengan bikin sumur sedalam 20 meter kok belum keluar air. Nah, itu gendalanya air, akhirnya bukan putus asa, terus saya ngambil jalan keluar, yang di ladang memang harus berhenti, karena banyak yang mati, karena tanahnya kering. Nah, habis itu terus saya banting setir untuk menanam termasuk kapri. Kerjasama dengan orang-orang Taiwan yang dengan bimbingan BPTP-DIY menanam kapri yang untuk diekspor itu 91 sampai 97 sampai 99. Nah, habis itu terus saya menekuni di bidang perkebunan ini, terutama vanili. Vanili itu memang prihatin gendalnya, yang penting kita nanam vanili dengan pedoman tanah itu tidak kering berdebu. Itu pasti hidup. Baik ketinggian 300, apalagi sampai 600, apalagi 1500 aja cocok untuk tanaman vanili. Itu cocok. Nah, ternyata karena daerah saya ini, di kebun saya ini ketinggian 600 dari DPL, nah itu ternyata buktinya seperti ini kita ngembangkan. Ini dulu saya nanam hanya 15 batang. 15 batang, terus saya kembangkan, mungkin sekarang hampir 200 sampai 300 batang kesemuanya ini. Nah, semua ini saya kembangkan terus bisa mulai hidup ini sekitar tahun hampir 2008 sampai itu baru berkembang nanam. Waktu itu masih kecil-kecil karena kita mengelola pupuk juga yang dari sisa-sisa makanan, dari sampah kita pupuk. Nah, dan di samping itu untuk menjaga lingkungan, karena dulu kebun kotor, terus sekarang kebersihan dan ada tanaman yang bermanfaat. Nah, itu untuk lingkungan hidup juga, kebersihannya bagaimana, penata lingkungan bagaimana. Dan itu dari pribadi juga ajaan tetangga. Atau namanya kelompok, kita memang harus prihatin mengajak itu supaya bagaimana bisa jalan dan penuh sabar dan telaten.
Tapi ternyata perkembangan yang nanam vanili dulu hanya 1 orang, sekarang di dusun Cancangan ini adalah 4 anggota atau 4 orang termasuk saya. Tetapi yang lainnya biarpun awal bukan hanya sedikit, sudah banyak, tapi dengan cara-cara pupuk ini memang terutama dalam perawatan. Ini tidak pupuk buatan ya dari kotoran-kotoran itu, dan dipraktekkan nyatanya juga bagus. Nah, perkembangan sekarang menjadi 300-an batang ini, nah sampai sudah 2 kali berbuah. Berbunganya ini kok kelihatannya ya lebih baik, lebih normal daripada sebelum kita pengembangan dengan dipacu pupuk. Memang yang penting pengamatan dan perawatan. Itu. Nah, vanili itu mulai bunga itu 1. Kalau sudah subur atau sudah panjang itu mulai bunga itu bulan September sampai November. Pertengahan November. Maka yang sudah buah-buah ini waktu bulan September, terus ada yang bulan November, nanti masih ada bunga 2 dompol, karena kita ya baru ngerintis dari berapa pohon tadi sebisa ratusan batang ini, waktu pohon, maka dari itu untuk bunga terakhir. Nah, tuanya vanili nanti sekitar bulan Mei, April, Mei, itu sudah tua. Kalau kamu lagi ada di Sleman, Yogyakarta, boleh juga loh berkunjung ke sini, tentunya untuk saling berbagi ilmu dan juga bertukar pengalaman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.